warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Baik semua ya. Oke, ada yang tidak berangkat atau berangkat semua hari ini? Gimana? Ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat temannya? Siapa? Iya. Ada surat izinnya? Ada ya? Oke. Nanti Bapak baca dulu. Oke, sebentar Pak tutup. Set dulu. Oke. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa berangkat dan berkumpul di kelas 5 ini dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Bapak minta anak yang paling awal tetap kasih penghargaan untuk memimpin doa kita. Yuk, silakan tadi Samuel yang berangkat paling awal. Silakan Samuel pimpin doanya. Baik, terima kasih Samuel sudah memimpin doa bersama rekan-rekannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional kita, Indonesia Raya, dan yang memimpin ketua kelasnya, silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doanya, dan semuanya juga ikut berdiri ya. Nah, kita tunggu lagunya. Oke, silakan nanti bisa dimulai. Dari kawan-kawan Indonesia Raya. Indonesia negeriku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari bangku ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Alhamdulillah serangkaian doa kemudian menyanyikan lagu bicara sudah kita laksanakan. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi ini, sebelum kita mulai belajar, karena Bapak lihat masih ada beberapa anak yang masih kurang bersemangat ya. Bapak rasa fokusnya masih kurang ini. Nah, Bapak punya sebuah tepuknya ini yang kira-kira bisa membuat nanti kalian semangatnya bangkit. Nah, kalian pasti belum pernah dengar. Nih, coba Bapak kenalkan dulu tepuknya ya. Jadi namanya tepuk rimba. Tepuk apa? Rimba. Tepuk rimba. Gimana tepuk rimba itu? Jadi tepuknya masih sama kayak tepuk semangat. Jadi krok-kroknya itu 3 kali. Tepuk rimba. Nah, itu ketukannya masih tetap 3 kali. Tapi apa yang diucapkan? Yang pertama, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, yeah. Nah, kira-kira begitu nanti ya. Oke, Bapak praktekkan sekali lagi ya. Siap? Perhatikan biar kita nanti bisa ya. Oke. Kalau Pak Edu bilang tepuk rimba, berarti kalian mulai tepukan pertama 3 kali. Setelah tepuk 3 kali, apa yang diucapkan? Tangannya sambil ha, ha, ha. Oke, bisa dicoba ya. Yuk, coba sekarang kita berdiri semua. Berdiri. Yuk, kita praktekkan. Oke, sudah siap? Sudah? Kita sekarang bareng-bareng sama-sama Pak Edu. Nanti habis sekali ini, Bapak coba kalian sudah paham atau sudah bisa ngomong. Tepuk rimba. Masih kurang kompak, suaranya masih belum kedengeran. Ya, masih ada yang ragu, dulu atau langsung nggak apa gitu ya. Oke, jadi dulu langsung nah, kegiatan ini bisa dipakai juga saat pramuka. Jadi setiap hari Sabtu sebenarnya kan ada kegiatan pramuka di kelas ya kan? Nah, itu bisa dipakai nanti buat penyemangat kelompok atau iya kelompoknya, ya kan? Nah, benar nggak? Yuk, makanya kita praktekkan sekali lagi supaya kita kompak. Tepuk rimba. Masih ada yang malu-malu? Ibu malu-malu. Ayo, sekali lagi ya. Biar kompak, jadi jangan ada yang lemes. Easy? Ayo, kita sama-sama. Sekali lagi, easy. Tepuk rimba. Silakan kembali. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya macam-macam tepukan ya. Tapi Pak Edu nantinya satu-satu. Biar apa? Kalian pahami dulu kuncinya apa? Buat semangat belajarnya, biar fokus. Jangan baru masuk wis lemes. Kepalanya udah ditaruh di meja, ya. Oke, kita sudah paham? Jadi besok kalau Pak Edu tanya tepuk rimba, sudah paham ya? Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PPKN dan IPS ya. Oke. Nah, yang PPKN sama IPS ini nanti akan dipadukan dan nanti kita akan punya 2 kegiatan ya. Kegiatan yang pertama ada diskusi, kemudian kegiatan kedua kita ada game lagi nanti ya. Oke. Nah, sebelum itu Bapak ingin menanyakan kepada kalian. Coba sama siapa ya kira-kira?
sama Renal. Renal, Bapak punya sebuah pertanyaan. Pernah nggak kira-kira kalian atau Renal itu menonton TV di antara jam 5 sore sampai jam 6 maghrib? Pernah? Oke, pernah ya? Nah, kalau pernah nggak tempat kita ini kan belum azan ya? Kan mendengarkan lingkungan kita belum azan. Kenapa di TV di Pulau Jawa itu kok sudah azan duluan? Karena beda waktu. Beda waktu yang seperti apa? Beda menit. Beda waktu Indonesia Barat sama Indonesia Timur, kata Renal. Ada lagi siapa yang bisa? Hadir. Apa coba? Gak apa-apa, jangan takut salah. Perbedaan wilayah. Nah, betul juga, ya. Renal sudah benar, Nadi juga betul. Siapa lagi tadi yang jawab? Nah, kita ya. Oke, tadi juga sudah benar. Jadi kita itu kok bisa Pak nggak sama waktunya Pak? Apalagi sering ya Bapak lihatin anak-anak itu ketika puasa Ramadan. Itu kan ketika mau maghrib nungguin depan TV ada lagi gitu kan. Nah ternyata di sana sudah ada tapi tempat kita belum, ya kan? Nah, kelihatan banget itu. Nah, ternyata karena apa? Satu, benar kata Nabi tadi, perbedaan wilayah atau perbedaan tempat, ya. Kemudian perbedaan waktu juga. Kata Rena, kata Mita juga benar. Nah kita di sini misalnya di Springfield ya, kita mau ke Jakarta, pakai waktu nggak di sananya itu? Pakai kan? Nah, makanya benar apa yang dikatakan teman-teman kalian tadi benar semua. Oke, selanjutnya dari selisih azan di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung atau di Pringsewu, kira-kira berapa menit kalau kalian pernah memperhatikan? Selisihnya, azannya waktu itu kira-kira berapa menit selisihnya? Sekitar 5 menitan. Kita tadi bilang apa? Kalau di Bengkulu berapa? Hampir 10 menit. Ya. Jadi benar ya. Kira-kira kalau dari Pulau Jawa atau Jakarta ke Provinsi Lampung atau khususnya Kabupaten kita Pringsewu ini selisihnya 5 menit. Nah, itu beda lagi. Kalau Bengkulu, kalau Aceh, beda lagi ya. Nggak sama waktunya, pasti punya selisih lagi. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah gambaran manfaat dari mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Jadi kira-kira kalau kalian sudah tahu, nih sudah tahu ya, sudah tahu perbedaan waktu, perbedaan wilayah, kira-kira apa tuh yang bisa diambil manfaatnya? Sekarang Bapak tanya, kalau di Mekah, ya di Mekah itu kan kiblatnya umat Islam sedunia, ya kan? Sekarang Bapak tanya, kalau mereka misalnya ya, di sana puasa itu masih besok. Kenapa Indonesia sudah mulai? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, jangan nanti kalian nggak tahu ilmu ini, nggak tahu dari materi ini, kalian nanti ngomongin orang-orang Indonesia, orang Indonesia nggak berpengetahuan. Orang di Arab belum puasa, kok Indonesia sudah mulai? Coba, ada yang bisa jawab? Apa? Perbedaan hari. Apa lagi? Ayo, apa? Perbedaan tanggal juga. Sama ya, itu semua. Nah, itulah salah satu manfaatnya ya. Kemarin di tempat kita, ya, di tempat kita sempat viral, ya kan? Di Arab belum puasa, tapi di Indonesia sudah puasa. Nah, orang-orang yang nggak tahu ilmu tentang astronomi atau geografis seperti ini,
menyalahkan pemerintahnya, nggak tahu, pemerintahnya kurang update, orang Arab masih besok kok sekarang sudah puasa, coba. Nah, barunya apa? Kalau kita pikir, kita logika, matahari terbitnya dari mana dulu? Ya? Dari mana? Dari timur. Tenggelam di barat. Timurnya itu Indonesia atau Arab? Jawabannya Indonesia. Berarti waktu yang dahuluan itu adalah Indonesia dulu. Bener. Kalau Arab itu besok puasanya, berarti Indonesia hari ini. Gak bisa disamakan. Coba kalau Indonesia itu sama-sama besok. Indonesia tetap sehari, orang mulainya matahari terbitnya dari Indonesia kok. Ya kan? Nah, itulah manfaat salah satu yang bisa kita ambil. Terus, nah, kita lanjut kembali. Setelah kita melakukan persepsi tadi, mengetahui manfaat-manfaatnya, kenapa kok kita harus mempelajari ini, terus manfaatnya apa yang bisa diambil. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti kalian disuruh membacakan teks dan mengamati gambar, sehingga nanti kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya. Kemudian nomor 3, dengan mengamati teks, siswa mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian tujuan yang ketiga, Faiz, dengan berdiskusi dalam penyelesaian LKPD, siswa mampu menuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai atau sila-sila dalam Pancasila. Baik, selanjutnya sampai dengan tujuan yang ke-7. Dengan menyelesaikan LKPD, siswa dapat menuliskan contoh perilaku manusia yang mempengaruhi perubahan alam secara benar. Nah, nanti ada 2 materi ya. Yang pertama dari PPKN dan yang kedua ada dari IPS. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama langsung kita ke materi PPKN. Apa bacaannya di situ? Nilai-nilai dalam Pancasila. Baik. Sila yang pertama, sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti kan keagamaan ya. Kita membicarakan tentang Tuhan, ya kan? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita praktekkan atau diterapkan? Kalau sila yang pertama ketuhanan, ayo, ada yang bisa? Tentang keagamaan ini ya, yang sesuai dengan sila pertama. Tuhan itu satu. Apa? Tuhan itu satu. Iya, Tuhan itu satu. Maksudnya itu contoh perilaku apa yang mencerminkan? Menghargai agama lain. Menghargai agama lain, benar tadi. Saling toleransi, benar kita. Apa lagi? Memberikan kesempatan untuk beribadah untuk orang yang beragama lain. Benar ya? Bisa. Hah? Bisa, ya, benar ya. Dan jangan ragu-ragu, bisa. Tidak membeda-bedakan, ya, benar, Faiz. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Menjalankan perintah agama masing-masing dengan baik dan benar ya. Oke. Itu salah satu contoh nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai sila Pancasila yang pertama ya. Nah, selanjutnya ada sila, apa sila kedua itu dalam Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang Bapak tanya, kira-kira kelas ini sudah tindak tanduknya sudah mencerminkan belum sila yang kedua ini? Belum? Kenapa belum? Masih ada yang ngantuk.
Masih ada yang sering Alah. Samuel. Canda, nggak mungkin loh badannya kecil. Siapa yang takut coba kan? Nah, terus ini loh maksud dari sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa kok apa ya? Yang menciptakan Pancasila atau yang merumuskan Pancasila itu menuliskan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena banyak manusia yang belum beradab. Contohnya, ya zaman dulu Indonesia itu kan dijajah. Coba penjajah itu mana ada yang berperi kemanusiaan? Nggak ada, ya. Orang kita nggak malu sama dia tembak, ya kan? Nggak malu sama dia yang pancung, ya kan? Nah, penjajah zaman dulu itu nggak ada yang berperi kemanusiaan. Oke, nah contoh atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini apa? Contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Coba, apa? Apa? Tidak memilih-milih teman. Nah, itu yang real, ya. Sekarang yang kalian alami itu rata-rata seperti itu. Milih-milih teman. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Kan kita perhatikan apa itu ya. Kedua, apa lagi yang terkandung? Apa? Yang keras, apa? Nah, mengembangkan atau memberikan contoh sikap tegang rasa, ya. Namanya tegang rasa itu gimana toh? Oh iya, temanku ada yang susah itu, yuk bantu bareng-bareng. Oh kalau kan temennya ada yang sedih, kita hibur. Jangan sudah sedih masih jolok-jolok. Nggak boleh, ya. Nah, itu salah satu contoh atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang kedua. Nah, sekarang Bapak lanjutkan lagi. Sila yang ketiga, apa beda? Persatuan Indonesia. Nah, Bapak minta kamu contohin perilaku apa yang bisa diterapkan untuk sila ketiga ini. Gotong royong, pinter. Apa lagi? Bersatu untuk memajukan negara. Enggak, bersatu memajukan negara kita. Benar. Ada lagi enggak? Roro. Nah, itu yang pas, benar. Yang paling mungkin kalau diskor nilainya paling tinggi. Jadi menempatkan kepentingan bersama, ya, daripada kepentingan pribadi. Untuk tujuannya apa? Tujuannya apa? Demi persatuan dan kesatuan. Nah, yang disampaikan tadi juga benar, Bincang juga benar. Benar semua itu, gotong royong, bersatu memajukan negara kita, itu juga benar semua ya. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau kita sendiri nggak bakal bisa. Bapak tanya, Nadir, sekarang misalnya dia mau memajukan negara ini, dia menjadi menteri, dia ngasih keputusan, ngasih peraturan. Kalau rakyatnya nggak mau menjalankan, maju lagi. Nadir juga diambil kan? Wah, terserah. Menterinya yang buat ya udah dia sendiri yang melakukan. Emang Nadir menteri suruh nanam padi, suruh baca sawah sendiri, panen sendiri, bisa nggak? Nah, kan nggak bisa. Jadi semuanya harus bersatu ya, baik dari rakyat, pemerintah maupun elemen-elemen yang lain, semuanya bersatu. Tujuannya untuk memajukan negara kita. Demikian dengan kita ini. Nih, Pino, kita ini sekarang juga sama yang dikatakan nanti. Kita ini bersatu untuk memajukan negara kita. Coba kita ambil contoh. Kalian sebagai siswa, nih, kalian sebagai siswa ikut mensukseskan wajib belajar 9 tahun.
Nah, berarti kalian ikut mendukung nggak pemerintah? Dukung kan? Nah, nanti padahal manfaatnya juga kembali ke kalian. Ya, Farhan. Nanti manfaatnya akan kembali ke Farhan lagi. Contohnya Farhan sekolah, lulus nanti mau melanjutkan ijazah dari sini kepake lagi buat SMP. Ya. Kalau sudah lulus lagi SMP, SMA, kuliah sudah lulus, ijazahnya dipakai buat apa? Ya. Nah, selain bekerja, bisa juga siapa tahu padahal nanti menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, dia bikin perusahaan apa? Jangkrik. Sudah ada berapa pok ini mah? Banyak pok ya? Ya kan? Nah, terus kita lanjut lagi ya. Untuk sila yang keempat apa bunyinya Laras? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke. Bapak tanya ke Samuel. Coba sambil kamu baca, kan kita lihat, kita perhatikan sambil kita pikir, gitu kan? Silakan Pak Samuel. Contoh nilai atau perilaku yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ayo. Ayo. Apa? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo, siapa yang bisa kira-kira tepat? Gak apa-apa. Gak Bapak salahkan. Kamu salah gak? Apa? Oke, Faiz menjawab tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, Bapak simpen jawabannya. Ada nggak yang lain lagi? Siapa lagi? Nah? Oke, Renal menjawab mendahulukan budaya musyawarah. Ya. Oke. Sehingga mementingkan kepentingan negara atau kepentingan umum, ya. Ada lagi nggak? Ayo, ada lagi nggak? Silakan, Nadir. Apa Nadir? Mengutamakan musyawarah. Nah, oke, baik kita skip ya untuk sila yang keempat ini. Jadi apa yang dikatakan Rena, Faiz, Nadir, Samuel atau Mifta atau siapa tadi tiga tadi sudah benar ya. Jadi kita tidak boleh mementingkan atau mengutamakan ego kita. Contoh ya, kita punya pendapat kelas 5 ini atau kelas kita ini harusnya kita bikin yang bagus biar viral. Nah, terus yang lain sebenarnya setuju, tapi yang lain itu memikirkan, dan terus biayanya dari mana kita ubah ini ubah itu, bukan? Nah, itu kan masih perlu dimusyawarahkan lagi. Tapi kita kok nggak mau mendengarkan, ya dari saran teman-temannya, lebih mementingkan egonya. Pokoknya nggak mau tahu, kelasnya harus viral, kan? Harus wah. Nah, itu kan nggak sesuai sama nilai yang terkandung dalam sila keempat. Karena apa? Di situ mengutamakan musyawarah dan egonya itu ditinggalkan. Ego apa tuh ego? Egois. Sikap apa egois itu? Keras kepala, maunya menang sendiri. Ada nggak kelas kita yang seperti itu? Ada. Siapa Pak Edu? Ya, Pak Edu aja lah ya. Jangan kalian Pak Edu aja. Oke. Nah, jadi kita pastikan untuk yang nilai-nilai terkandung dalam sila pada sila keempat ini adalah mendahulukan musyawarah.
Setiap apapun itu, kita mau bentuk ketua kelas, musyawarah dulu. Mau membentuk piket kelas, musyawarah dulu. Hari Senin siapa, Selasa siapa, sampai hari Sabtu. Tadi piketnya siapa? Salwa, Izzy, Tia, siapa lagi? Tiga. Berangkatnya siang nggak? Kawanan. Nah. Oke, berarti kan belum deal dengan nilai-nilai Pancasila tadi ya. Baik, kita lanjut. Sekarang Pancasila sila yang kelima. Beda, apa bunyinya beda? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang Bapak tanya. Adil dan keadilan itu sama-sama dari kata dasarnya adil. Tapi maknanya beda sih kira-kira? Beda? Adil dan keadilan. Ayo, Rena. Temanmu ada yang ngomong beda. Sekarang coba kamu. Sama atau beda? Baik, jawab sama. Baik. Ya, sama atau beda? Sama. Asia? Sama atau beda? Sama. Yakin? Asia? Beda? Bebek? Beda? Oke, sekarang kita kupas dulu. Adil. Kalau yang bilang beda tadi, adil itu seperti apa sih? Nah, contoh Bapak punya gambaran ya. Sekarang ada sebuah pagar. Nih, bisa Bapak gambarkan di sini sebuah pagar. Terus di sini sebaliknya ada dua orang yang mau melihat itu seberang. Yang satu pendek, yang satu tinggi orangnya. Sekarang udah sama-sama dikasih gandelnya sama tingginya. Udah adil kan berarti? Ya. Tapi kira-kira yang pendek masih bisa nggak nengok ke seberangnya? Hah? Bisa nggak? Oke, Bapak bikin gambarannya dulu. Nih, Bapak buat sebuah gambaran. Ini pagar ya. Nah, ini misalnya orangnya dari sini. Misal ini, ya satunya tinggi. Nah, ini udah dikasih ganjel nih, sama-sama ganjel, tingginya sama. Adil kan sama-sama dikasih ganjel? Enggak? Sekarang Bapak tanya, kalau satunya nggak dikasih, kalau satunya dikasih, baru namanya nggak adil. Sekarang dikasih semua, berarti sudah adil ya? Sudah adil ya? Sudah dikasih semua kan? Oke, kalau kamu bilang nggak adil, berarti Bapak ambil nih. Nah, satunya emang berarti salah sebelahnya karena tinggi ya? Ya. Atau gimana maksudnya? Ya sebelahnya kan sudah bisa melihat. Itu kan harus tinggi ya urusannya. Itu nggak adilnya. Ini maksudnya di sini inilah yang dinamakan adil. Ya. Terus yang dinamakan keadilan itu yang seperti apa, Pak? Yang tinggi itu Satu. ya itu pendek. Oke, kita cari tahu jawabannya. Ya. Bapak kasih gambar lagi. Ini terlalu tinggi. Maaf dulu. Nah, ini pagarnya nanti. Contoh. Ya, ini orang yang kecil tadi kata si siapa? Nadir
yang gandelnya yang lebih tinggi dikasih ke yang pendek, Pak. Oke. Kita susun dua di sini ya. Ya, dikasih ke yang pendek ya. Yang satunya nggak pakai karena dia sudah tinggi, makanya dia bisa melihat. Karena dia yang sebelahnya yang belum tinggi, belum. Jangan tidak, belum ya, belum tinggi. Belum tinggi. Nah, jadi dia akhirnya karena pertolongan atau bantuan si tinggi, dia bisa melihat. Itulah yang namanya keadilan. Ya. Kalau yang atas namanya adil, sama-sama dikasih gandel. Tapi kalau yang bawah itu namanya keadilan. Karena yang tinggi sudah tahu, oh ya saya tinggi, saya nggak perlu ganjil lagi. Maka ganjilnya dikasihkanlah yang pendek. Itulah namanya keadilan. Next, ya kita lanjut. Nah sekarang Bapak punya sebuah video. Kita masuk ke materi IPS-nya ya. Oke, kalian simak. Benar, perhatikan dulu. Tidak. Kelas 5, tema 1, subtema 1, Mupel IPS, KD 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomi. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arab Hulu. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Maka letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang dibagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur dibagi dua, yaitu bujur timur dan bujur barat. Oke, kita sudah melihat, mengamati videonya. Tadi ada letak astronomis, kemudian ada letak secara geografis. Astronomis Indonesia tadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak kan kemarin sudah membentuk beberapa kelompok, ya kan? Ini sudah ada berapa kelompoknya? Nah, sudah benar. Pas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan RKPD, lembaga kerja, yang isinya nanti kalian untuk berdiskusi atau kerja kelompok. Nah, di sini sudah Bapak siapkan. Juga Bapak menyiapkan tab
Ya, update buat kalian nanti mencari jawaban. Kalian kan selama ini tinggal di Provinsi Lampung. Kalian tahu nggak letak astronomis Provinsi Lampung dan keadaan geografis provinsi kita ini? Jangan-jangan cuma tinggal tapi nggak tahu sama sekali letak astronomisnya. Ya. Nah, ini nanti Bapak berikan per kelompok satu untuk menunjang mencari di internet jawaban yang terkait tentang Provinsi Lampung. Ya. Oke, Bapak bagi dulu. Silakan. Kelompok 3. Di sini kelompok 4. Kelompok 5 ya. Oke. Ini LKPD yang akan Bapak bagikan juga. Satunya kan bahan yang buat kalian cari, satunya tugas yang akan kalian kerjakan. Sama seperti yang kemarin ya. Dibaca sampai habis. Itu diisi dulu ya. Nama, kelompok, kemudian ini satu ini. Sudah sini. Berarti ya nanti kalau ini nggak bisa, berarti satunya yang pegang. Oke, ada yang kurang nggak? Cuma satu. Tinggalkan aja. Oke, bentar. Oke. Salah satu aja. Yang saya di sini ya bacanya kayak biasanya. Jadi, nah, seperti yang bahan tadi Bapak presentasikan itu kan ada juga ya kan. Nah, yang pertanyaan tentang Provinsi Lampung itu cuma ada di bagian akhir. Jadi yang awal itu tetap kita keluar tentang Indonesia. Nah sekarang nanti siapa? Hilang, maka kerjasamanya itu bahannya kalian yang mencari, terus satunya yang menjawab, ya. Iya. Isi. Iya, itu yang buat mencari, ya. Jadi itu apa soalnya kita di sini? Oke, silakan kalian isi dulu sebisanya dan Bapak minta kerjasamanya lebih aktif lagi ya, harus lebih aktif lagi, lebih aktif. Nanti mengerjakan LKPD ini tidak dipresentasikan di depan. Jadi yang selesai langsung kumpul ke depan, ya. Tidak dipresentasikan. Jadi kali ini langsung dikumpulkan ke depan.
Jangan ada yang sendiri-sendiri atau egois. Gampang kan? Gampang lah. Kalau mau baca pasti bisa, ya. Pasti ada jawaban. Pasti ada jawaban. Tenang aja. Kalau mau membaca pasti ada jawabannya. Terus, itu boleh dua, minimal dua, ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang udah kadung nggak apa-apa, yang setelah itu. Jadi yang satu nulis, yang satu nyari. Benar. Kerjasamanya, pokoknya Bapak minta kerjasama. Ya. Kerjasama atau diskusi itu juga menunjukkan atau perilaku yang sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, yang pertama kalian sila ketiga persatuan. Kalian ini bersatu nggak mencari jawaban? Banyak yang terkandung di situ. Terus sila keempat musyawarah. Diskusikan sama aja musyawarah, mencari mufakat. Kalian di situ kerjasama, diskusi, cari jawaban yang paling benar. Nanti Bapak yang menjelaskan. Ya kan udah nilainya ya di situ. Yang penting kerjakan dulu, nggak usah takut salah. Nah, kayak Vino itu, dia sudah mau berusaha baca dulu sekali. Sudah ada yang sampai ke Provinsi Lampung atau belum? Belum ya? Yuk, maupun kita ada 4. Ada lagi yang masih bingung? Ada yang bingung nggak? Udah mandiri lah, pintu ya. Kalau lagi PPKN, PS, ya.
Tiga, sembilan, dan bagaimana nantinya? Nah, Bapak minta buat nyari baca banyak ya kan sesuai dengan tintanya yang ada di situ. Tinta yang dua. Kita ayo kerjasama. Kami ada coba, kamu tinggal tahunya. Kami yang nyari jawaban kerjasama. Ya. Nah, Kusir, Samuel. Dua, kan di situ perintahnya cuma dua. Kalian tuliskan dua aja, banyak ya. Sesuai dengan perintahnya. Nah, nanti selesai langsung kumpul ke Bapak. Kita langsung mulai game. Kalau sudah selesai ini kita langsung ada game. Jadi tidak presentasi. Ya. Tapi nggak pernah juga. Itu dikerjakan, nanti kita langsung selesai kumpul ada game setelah itu. Nah, makanya tinggal nunggu kalian selesai. Sambil Bapak menyiapkan gamesnya, silakan selesaikan kerjaan kalian. Gimana maksudnya? Ya, sesuai pertanyaannya apa yang ditanyakan. Kalau kamu di situ ada banyak gimana Pak? Ya, kalau sesuai dengan ini nggak apa-apa. Bila engkau nggak bekerja sama sama Angga, sudah habis selesai. Kamu samakan dengan prinsip. Jadi sesuai yang dipertanyakan aja. Jangan di situ ada berapa paragraf, tulis semua sesuai apa yang diminta yang ditanyakan itu. Oke, sudah ada yang selesai? Belum? Satu lagi. Oke. Satu lagi ya. Sekarang tinggal berapa lagi? Hah? Berapa? Satu lagi. Oke, nanti sama. Kita sudah selesai. Satu lagi ya? Oke, satu lagi. Yang sini sama juga ya? Coba Bapak lihat. Oh, itu tinggal setengah lagi malah. Tinggal setengah. Itu sesuai aja yang diminta berapa
tuliskan. Oke. Kelompok 1 masih separuh lagi, nomor terakhir. Kelompok 2 satu lagi, kelompok 3 satu lagi, kelompok 4 satu lagi. Kelompok sini berapa? Oh, tinggal nomor terakhir yang setengah lagi. Sudah. Oke, masih nomor berapa? Nomor terakhir ya. Oke. Oh, kalau sudah boleh dikumpul. Gimana? Belum. Oh, makanya dulu. Ya, udah selesai. Bukan, itu kan ambilnya dari sana. Hah? Iya. Benar. Nah, makanya kata Pak itu sudah selesai. Sudah kan? Yang bahan ajarnya tetap kalian bawa, yang dikumpul LKPD-nya saja. Oke? Silakan bawa ke sini, ayo. Nama kelompoknya sudah semua? Sudah juga? Alhamdulillah. Nah, yang dikumpulin LKPD-nya saja. Jadi bahan ajarnya kalian pegang dulu. Kelompok 2 sudah katanya. Oke, silakan di support. Namanya sudah semua ini tadi? Sudah ya? Informasi apa? Kalau sini kalau sudah. Yang bahan aja tetap kalian pegang saja. Yang dikumpul LKP itu saja. Sudah? Oke. Nomor 1 belum? Nomor 3? Oke, silakan dikumpul. Namanya sesuai nih. Ya. Nomor 1 katanya sudah. Oh enggak. Ya, namanya sudah semua kan? Namanya sudah kan? Kelompok 1, kelompok berapa ini? Kelompoknya belum ditulis, kelompok 3. Ini dulu kelompoknya. Ini kamu pegang dulu, kan dari itu, ya. Kelompok 3. Oke, nah gamesnya adalah yang sudah Bapak sampaikan tadi. Pak Edu punya sebuah game. Jadi di sini ada kartu jawaban dan sebelahnya yang Pak Edu pegang satunya lagi kartu pertanyaan. Cara mainnya gimana Pak? Kalian setelah ini akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dari kelompok 2 jadi 1 kelompok. Ya maksudnya duduknya tetap seperti itu. Nanti ketika maju ngambilnya urutan setelah kelompok ini baru yang belakang nyambung. Ini sebagai Bapak bilang kelompok 3. Jadi 2 kelompok ini Bapak jadikan sebagai kelompok 3. Nanti tugasnya sebagai tim penilai, kelompok penilai. Jadi kalau kelompok 1 tadi itu yang ngambil pertanyaan, ya. Terus yang di sini antara kelompok 5 dan 6 itu tugasnya mengambil jawaban. Nah, sesudah kelompok 1 ngambil pertanyaan, kita perhatikan. Sudah kelompok 1 ngambil pertanyaan, ya, nanti dia harus berdiri di situ baris. Ngadepnya ke sini, ngadep ke tengah, oke? Terus kelompok 2 nyusul, ambil jawabannya. Cari mana kartu pasangan jawaban ini, oke? Bisa dipahami ya? Yang kelompok 2 ambil jawaban, nanti kamu cari pasangan kartumu. Jawaban dari pertanyaan yang mana, ya? Nah, yang tengah ini cukup menilai, bener nggak jawaban teman-temanmu itu? Bener. Oke. Ya, kalau begitu Bapak acak-acak dulu.
3 orang saja, ya. Yuk, urutan. Silakan dari Via dulu ambilnya. Tidak dilihat, masuknya ke sana. Biar tidak selesai ya. Pegang dulu, kamu berdiri, taruh depanmu begini. Nah, kasih tahu terus ke arah sini, masuknya ke sana. Nah, oke. Nah, ayo lanjut. Asia. Untang lagi. Dia nggak bisa milih. Yuk, Lara. Salva. Pegang. Warnanya beda, emang kan kelihatan. Kalau sama nanti contekan. Asia, ayo. Asia masuk sana. Ayo selanjutnya Thailand. Belakangnya Karisa, ayo masuk. Terus Samuel. Maju Samuel, ya. Yuk. Wah, lupa baca-baca. Ben garis nyontek. Easy. Oke. Terus Tinta. Ayo. Siap. Ambil. 3. Kamu punya sendiri. Berdiri, easy. Sama yang berdiri juga. Madep ke tengah. 3, 1, silakan. Bisa, madepnya ke sana. Oke. Sekarang giliran kelompok 2. Dari Pino. Perhatikan kelompok yang tengah ini ya. Jawaban Pino ini kan Pino di sini nyari pasangannya. Sesuai nggak? Nanti kalian yang punya jawaban dibacakan. Yuk maju. Lihatnya ke sana. Ya sekarang kamu baca, kamu cari kartu pasangannya. Pindah. Ayo gocang terus. Cari kartu pasangannya. Langsung cari di sana. Iya. Jawabannya cari. Masing-masing ya, nggak boleh. Nih, 3 begini tempatnya biar dia yang mencari, jangan kamu yang beri. Berdiri, 3, berdiri. Yuk, kenal. Jawab baik. Untang lagi. Iya, kamu cari yang sesuai dengan pertanyaannya yang mana? Nah. Oke. Alvina. Kamu kesana dulu. Nanti maju. Bacakan. Yuk. Lanjut. Nanti Roro sama Baby ikut ambil juga kan? Anak kurang. Ya, itu ambil. Yuk. Berdiri baru ada kamu berdiri sama-sama. Ya, kamu nanti cari ada. Ya, oke. Oke, sekarang Bapak panggil satu-satu ya. Coba. Sudah kan sudah pasangan? Kamu tetap di situ dulu. Tunggu Roro sampai ketemu. Tunggu Roro sampai menemukan jawabannya.
sama ini kesal dulu. Bacakan dulu. Yang lain perhatikan. Perhatikan dulu. Sesuai nggak? Yuk, bacakan pertanyaannya. Oke, letak astronomis Indonesia, Antarina 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan, 35 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Benar apa salah? Benar? Oke, kali tepuk tangan. Silakan kertasnya bawa sini, kembalikan ke meja. Oke. Di sini ya ada jawaban tersisa satu. Nanti punya siapa? Kita lihat. Nomor 2. Siapa? Pawan dulu atau Laras? Oh, Pawan aja ya. Laras, iya Laras. Ayo, sama siapa Roro? Maju dulu. Provinsi Lampung terletak di Pulau Sumatera. Benar apa salah? Benar? Oke, kasih tepuk tangan. Silakan masukkan dulu pertanyaan sini. Terima kasih. Lanjut. Salah. Sudah 2 yang benar ya. Sama siapa? Sama Baby. Bacakan pertanyaannya. Letak Indonesia terletak di antara 2 samudra. 2 samudra itu adalah India dan Pasifik. Benar apa salah? Oke, kasih tangan. Silakan. Lanjut, Alisa lagi. Alisa, sama? Bacakan dulu pertanyaannya. Benar salah? Yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa di Indonesia ini. Benar? Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kita kembalikan ke sini. Sudah betul berapa dari 4 ya? Oke, Thailand sama siapa? Sama Fahis. Ayo. Coba ulangi gimana? Pak Itu nggak dengar? Oke, silakan kalian jawab tim penguji atau tim penilainya. Benar apa salah? Semua manusia itu hakikatnya sama. Benar apa salah? Benar. Nah, jangan kabur dulu kamu. Terus belum dinilai ya. Nah, silakan duduk Pak. Lanjut. Yang berapa kali siapa? Oh, sampai dulu. Sampai sama siapa maksudnya? Albina. Baik, yang sudah selesai boleh duduk kembali. Yang sudah selesai. Sebentar, tidak perlu kembali. Hah? Kalau nggak ada, tunggu nanti bisa jadi sama Pak Eko. Rela sudah belum tadi? Sudah, duduk dulu. Oke, bacakan pertanyaannya. Jawabannya benar kalau luas wilayah lautnya, maka Indonesia disebut negara maritim. Benar? Benar. Oke, kan tepuk tangan dulu Bapak Ketua Bilang. Silakan masukkan di sini amplopnya, undangan sudah dimasukin di bawah. Oke, kita lanjut ya. Siapa tadi Izzy? Izzy dulu maju. Sama siapa? Sama Arka. Oke, silakan. Siapa
salah? Benar. Benar? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat ini jantungnya. Ayo kita lanjut lagi sama Minta sekarang dengan Gilang ya. Ayo, pasangan yang keras. Benar apa salah? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Silakan lakukan kembali ke tempatnya. Sejauh ini sudah benar semua. Silakan. Bapak belum melihat ada yang salah. Ayo, lanjut lagi. Bacakan pertanyaannya. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh. Oke, benar sekali. Silakan kembali. Lanjut. Tadi siapa? Siapa? Ada dua. Coba punya Via bacakan. Apa pertanyaannya? Gimana? Itu? Nah, itu pasangannya. Sini, Bapak pegang. Jawabanmu Bapak pegang. Nih. Pertanyaannya yang bukan merupakan pengalaman atau pengenalan nilai-nilai. Duduk dulu tadi. Ini duduk dulu, Samuel. Tiga duduk dulu. Kita duduk dulu. Yang bukan merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Yang bukan. Ini jawabannya bekerja sama saat mengerjakan ulangan. Memang ulangan boleh bersama. Berarti kita pasangannya. Kenapa menggunakan pasangan? Nah, berarti masih ada kesalahan satu ya. Masih ada satu yang jomblo ini belum ada. Kok masih jomblo? Coba, apa yang ditanyain? Garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan adalah jadi begini. Kutub utara mana speaker Pak cukup. Nih. Ini utara, ini selatan, di sini barat, di sini timur. Tadi kalau Indonesia ya, letak kronologisnya lintang utara, lintang selatan. Ini bujur barat, bujur timur. Jadi kalau ke sini membujur atau melintang? Oh, kembali dong. Jadi begini, ini loh maksudnya ini. Berarti kalian nggak mengamati video tadi. Nih, 0 derajat. Yang atas itu namanya utara, yang bawah namanya selatan. Berarti kalau di atasnya 0 ini berarti maksudnya lintang utara. Kalau ke bawah maksudnya lintang selatan. Nah, demikian yang begini. Nih, kalau ini 0, ini 0. Oh enggak, 0-nya kan ada di GMT. Inggris. Indonesia itu lebih 8, ya. Nah, maka di sini ke sini itu bujur barat, di sini bujur timur, seperti itu. Maka jawaban punya Fala bisa disimpulkan jawabannya adalah garis bujur. Balik, balik ya. Ternyata judulnya Salwa nggak keluar dari kop tadi. Berarti Salma nanti menunggu lama gitu ya. Pala ya? Oh iya Pala. Astagfirullah, saya salah nyebut nama terus. Namanya mirip-mirip. Oke, silakan kembalikan. Nah, Vino sudah paham kan pertanyaanmu tadi? Iya juga sudah paham kan? Oke, sekarang ada
lembar evaluasi. Nah, ini kurangan, nggak boleh kerjasama ya, Tino. Sama dengan jawaban atau pertanyaan kamu tadi. Oke, Bapak bagikan dulu lembar evaluasi buat kalian. Ada berapa orang? Bukunya dirapikan dulu. Nah, biarkan. Lalu, namanya dan kelas jangan lupa ditulis. Jangan nanti Pak Haji salah nulis namanya buat teman kalian. Oke. Kenapa namanya? Bisa ya. Perhatikan dulu. Ngobrolnya nanti kalau sudah istirahat. Sebisanya, ya. Ya, jawab sebisanya. Jawab sebisanya. Tulis dulu nama kelas. Tulis dulu nama kelas. Jangan lupa nanti sampai salah Pak Haji nulis harusnya punya akar. Bapak tulis punya Arjuna kan ya kacau, ya. Namanya dulu yang utama. Tuliskan dulu. Oke, HP-nya taruh, Bapak akan ambil. Tuliskan nama dan kelasnya dulu. Nanti kamu Pak Haji. Oke, nggak boleh kerjasama ya. Silakan diisi sendiri. Semampunya. Yang penting nggak boleh nyontek. Ya. Ayo, kerjakan. Sebentar, Bapak nanti. Ya, koreksi lagi Karisya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya mudah, dan Bapak kasih esai cuma satu, nggak banyak. Iya. Kita nggak boleh nyontek. Nah, nggak boleh nyontek. Koreksi lagi. Sudah. Oke, kalau sudah dikoreksi kan? Oke. Ini Bapak ambil ya. Pinter ini Renal. Sudah. Anisha sudah juga ya kan? Oke, sudah Bapak ambil. Sudah juga. Oh, kita tadi. Oh, udah Pak. Sudah. Yakin udah dikoreksi? Nah. Oh iya sekalian. Nanti tangga kumpulin ke meja Pak Haji ke depan. Selesai? Sudah dikoreksi? Sama, sudah. Ya, langsung aja. Bentar, Bapak ke situ. Bentar, Bapak ya ke situ. Belum. Sudah dikoreksi ya?
Sudah. Yakin dikoreksi? Yang belum selesai sambil dikoreksi juga ya. Jangan ngasal-ngasal. Udah. Oh iya. Sudah juga? Sudah. Oke. Apa lagi? Jadi jangan buru-buru, sambil dikoreksi lagi ya. Masih ada waktu. Biji udah belum? Udah, kelas ini sampai. Allah jadi. Oh ya, sudah diberi nama. Sudah? Oke, Bapak tanya sudah selesai semua? Sudah? Sudah? Pindah sudah kan? Oke. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah selesai mengerjakan lembar evaluasi, terus kegiatan kita, oh masih ketinggalan satu, udah kelihatan Bapak itu. Santai Fahmi, masih ada waktunya kok. Nah, masih ada waktu. Gak apa-apa, jangan buru-buru. Masih ada waktu, kalau usah buru-buru. Nah. Oke, masih Pak itu tunggu, tenang aja. Koreksi dulu nggak apa-apa, bilang dulu. Nama kelasnya. Oke, sudah ya. Oke, berarti udah deal. Kita tinggal ngapain itu? Sudah selesai, kan? Nah, yuk. Sekarang kita mau tanya jawab lagi. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bapak kemas atau sudah kita angkat bersama tadi, ada nggak yang masih bingung atau masih ganjel? Selain bingung tadi kan udah agak belum ketemu jawabannya tadi, ada nggak yang lain tadi masalah jawaban takutnya masih bingung gitu? Kalau nggak dari pertama aja lah, biar kita yakin. Kita tadi sudah belajar materi tentang apa saja yang utama. PKN tadi tentang apa saja? Sila apa? Sila Pancasila tentang nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Terus yang IPS, Arka, tentang apa kita tadi? Letak geografis. Ada lagi nggak IPS tentang letak apa? Selain geografis, astronomis. Terus, nah, benar, Vino tadi ditanya yang terakhir tentang Provinsi Lampung, astronomisnya. Ketemu nggak yang tadi? Ada yang nggak ketemu? Ketemu kan? Yang Provinsi Lampung. Nah, lanjutnya, kalau sudah ketemu semua, berarti kira-kira aman ya? Bisa nggak Bapak tes? Bapak tes nih, sekali aja Bapak tes. Ya. Tadi yang sudah maju yang masangin kartu lah, Bapak nanyanya nggak keluar dari kartu tadi. Ya. Contoh perilaku, Dino, perhatikan. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila berikut adalah mengerjakan ulangan dengan bekerja sama. Itu benar apa salah? Benar. Oke, berarti sudah paham ya. Sekarang Bapak tanya pertanyaan yang kedua. Tatapan jangan lupa, jangan lupa. Kenapa? Dan apa itu ya pertanyaannya? Oke, nah itu tanya ke Kaila. Tanya ke Kaila. Kaila, tolong
kasih contoh perilaku manusia yang bisa menyebabkan perubahan alam. Membuang sampah sembarangan, betul. Tadi mas sering nggak buang sampah sembarangan depan kasih? Hari. Wah, ini yang mempengaruhi perubahan alam, ya. Dampaknya banyak, tahu nggak? Kalau kalian buang kertas sembarangan, buang sampah, ya. Dampaknya banyak sekali. Contoh, kertas bikinnya itu dari apa toh? Dari kayu, pinter. Iya. Kertas bikinnya dari kayu. Kalau kalian cuma nyobek, dibuanglah depan kelas. Satu, itu sama saja kalian menyebabkan tebangan pohon yang lebih banyak lagi. Tuh, ya. Satu itu. Keduanya, dampaknya apa? Kalau kalian buangnya sembarangan depan kelas, selain merusak mata, kenapa kok merusak mata, Pak? Ya merusak keindahan. Kita mau lihat kelasnya, Pak. Waduh, kelasnya kayak mono ini kan. Ya. Dari situ udah apa? Terus ada lagi. Kalau botnya tersumbat tuh kebanyakan kertasmu, airnya bukan, Pak. Enggak. Kan seperti itu. Nanti kamu yang bikin sampah, orang yang kebanjiran yang mana? Yang rumahnya sebelah sini. Siapa yang rumahnya sebelah sini? Terus apa lagi? Rio. Yang dekat sini kebanjiran. Mami mana rumahnya? Oh situ ya, aman ya. Buang sampah setiap hari, tapi kan aman ya kebanjiran ya. Kamu juga, kamu aman. Buang sampah dan tidak kebanjiran, apalagi yang rumahnya gulung. Coba Roro, Asya, apa lagi? Oh, ayolah kita aman, Pondok Rejo, sama jauh. Katanya kalau longsor jawab, Pak. Kata Pak I. Ya, kan pertanyaannya ini yang akibat kertas. Kamu buangnya di sini masa longsornya besar. Ya bisa aja kan kena banjir kan longsor kan bisa aja. Oh kena hujan kan. Di sini sampai sana jalannya berapa? Ada 1/2 kilo? Ada. Kalau buangnya sampah di sini akibatnya di sana apa? Air itu kira-kira naik atau turun? Naik dari mana? Iya, naik dari Sekarang Bapak tanya, kalau hujannya di gunung, pasti airnya turunnya ke bawah, ke daerah yang rendah. Lah, ini banjirnya kan air yang dari sana udah ngalir ke sini, di sini nggak bisa lancar, kesumpel sama kertas itu tadi. Akhirnya ya. Sama Pak I, Rio, Litokino, depan rumahmu siapa? Oh iya, betul Ayuti. Kebanjiran. Yang belakang sini aman, sudah dipagar. Airnya nggak mungkin mau loncat lah naik tembok dulu, ya kan? Yang ada malah mengalirnya kemana? Sana kan? Ya kan? Kita tengok kalau belakang ini. Nah, itu loh salah satu dampak kalian kenapa toh harus mencerminkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Tadi sudah Bapak kasih gambaran juga, gambar adil dan keadilan. Sekarang menurut orang lain itu adil, sama-sama dikasih ganjil. Tapi kalau ganjilnya kurang, ya keadilannya gimana itu? Itu yang udah tinggi ya sudah dikasih ganjil satu cukup. Nah satunya kan nggak tinggi. Masa yang lain yang tinggi? Nah, itulah yang namanya adil dan keadilan, ya. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah selesai membahas materi pada hari ini, ya. Bapak ingatkan sekali lagi, jadi
dalam kehidupan sehari-hari. Tiga Nita, perhatikan dulu Pak. Vino, perhatikan dulu. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini Bapak minta kalian kalau di rumah kan sudah mempelajari tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Tolong diaplikasikan, ya. Apa tuh diaplikasikan, Farhan? Diaplikasikan itu dipraktekkan. Contoh tadi, Faiz, Bapak tahu, kamu kan tetangga tuh sama yang nah, berarti kamu harus lebih toleransi ketika mereka sudah merayakan hari raya mereka. Kamu juga jangan mengganggu, kamu juga tidak mengejek. Nah, iya itu lebih bagus. Kita nggak boleh nih ya, nggak boleh apa ya, menekan dia karena dia beda dengan keyakinan kita. Terus kamu ngejek, nggak memberikan kesempatan untuk belajar, no ya. Siapa lagi yang dekat rumahnya kok ada yang siapa? Ada? Yang mana dekat rumah? Nah, agak jauh ya. Kalau sekitar sini Pak ini tahu nggak ada gunung? Gunung ada nggak? Ada. Penggokan. Penggokan yang mana itu? Nah, kita apa itu? Sesudah kamu sebelumnya. Orang pas dari mana? Oh seberang ya. Oke. Nah, intinya Faiz, Dilan, perhatikan. Intinya, tolong kalian sudah mempelajari materi ini, nanti di rumah dipraktekkan, ya, diamalkan. Oke. Faiz, perhatikan dulu. Oke. Dari pembelajaran hari ini ada nggak yang mau ditanyakan? Dilan, Arka, Alia, Roro, cukup? Faiz, Nafina, yang mana? Oh iya. Apa yang mau ditanyakan kira-kira? Gimana? Kalau profesi ya? Berarti tadi ada yang nggak diisi ya? Karena masih ada yang nanya, berarti ada yang masih belum diisi, ya kan? Nah, oke. Selanjutnya ada lagi nggak yang mau bertanya? Kita, Fala, iya. Ada nggak yang ingin ditanyakan sama Pak? Ayolah, tanya, jawab dulu. Ya. Kasih Pak itu pertanyaan. Kasih pertanyaan. Ayolah. Give me question. Ya. No. Adil. Apa pertanyaan Bapak itu tentang materi hari ini? Sudah paham ya? Oke. Kalau begitu, oke, Fala, perhatiannya, ya, kita semuanya, Gila, minta perhatian sebentar. Ya, oke. Mungkin itu saja pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Masih ada yang ketawa? Oke, silent ya. Silent. Oke. Nah, sebelum Bapak tutup, yuk kita sama-sama doa. Silakan
hadir pimpin lagi doanya. Ya, Bapak minta semuanya sungguh-sungguh. Ya, tangannya di atas meja, pandangannya ke bawah. Kita doanya khusyuk. Ya, silakan hadir dipimpin dulu. Kawan-kawan kita berdoa. Ulangi, masih ada yang ngomong. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Baik. Oke. Jadi sebelum Bapak akhiri, masih ada yang doanya tadi belum serius, ya. Nah, itu kan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga, ya. Nah, kalau udah bisa, tolong besok lagi jangan seperti itu, kan? Ya. Kita harus khusyuk kalau berdoa. Ya. Tunjukkan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis, ya. Tentu saja dengan materi apa? IPA tentang apa? Tentang perubahan IPA, perubahan khusus. Ya, oke. Baik, Bapak akhiri cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.